Katanya merdeka Indonesia itu tahun 1945, tapi kenapa sampai 1949 kita masih duduk satu meja sama penjajah? Tonton sampai habis, karena ini bagian sejarah yang jarang dibahas secara jujur. Kalau lu pikir kemerdekaan itu cuma soal perang, lu lagi lihat setengah cerita. Setelah Jepang kalah, Belanda balik. Bukan cuma bawa tentara, tapi bawa strategi. Lewat konferensi Malino, mereka mulai susun rencana, bikin Indonesia jadi negara federal, kedengarannya rapi. Tapi di balik itu, ada satu logika sederhana. Negara yang terpecah lebih mudah dikendalikan. Dan dari sini, arah permainan mulai kelihatan. Masuk ke perjanjian Linggarjati. Indonesia diakui tapi cuma sebagian wilayah. Sekilas ini kemajuan. Tapi kalau dilihat lebih jernih, ini kompromi. Di saat posisi kita belum cukup kuat untuk nolak sepenuhnya. Dan di perjanjian Renville, wilayah Indonesia makin menyempit. Pasukan harus mundur. Diplomasi tetap jalan, tapi tekanan militer nggak berhenti. Di titik ini, satu hal mulai jelas. Perang dan perundingan berjalan bareng, bukan gantian. Lalu masuk perjanjian Romroy-Jen. Indonesia menghentikan gerilya, Belanda mulai memberi ruang. Sekilas terlihat seperti titik balik. Tapi sebenarnya, ini lebih mirip jeda. Sebelum keputusan terbesar diambil. Dan akhirnya, semua bermuara di konferensi meja bundar. Indonesia diakui merdeka. Tapi, kita juga mengambil alih utang Hindia Belanda, dipaksa masuk ke bentuk negara federal, dan Papua belum kembali. Jadi kalau dilihat utuh, kemerdekaan ini bukan datang tanpa syarat. Ini yang sering nggak dibahas secara terang. Diplomasi itu bukan lawan dari perang, tapi cuma bentuk lain dari perang. Indonesia nggak selalu dalam posisi ideal. Banyak keputusan diambil bukan karena itu yang paling diinginkan, tapi karena itu yang paling mungkin saat itu. Dan di meja perundingan itu, yang menentukan hasil bukan cuma siapa yang benar, tapi siapa yang punya posisi tawar lebih kuat. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, Indonesia merdeka, kapan? Tapi, seberapa besar harga yang harus dibayar untuk sampai ke sana? Karena kalau lu lihat lebih dalam, kemerdekaan Indonesia bukan cuma direbut, tapi juga dinegosiasikan, di bawah tekanan, dan penuh konsekuensi. Kalau lu baru sadar sisi ini, save video ini. Dan kirim ke orang yang masih lihat sejarah cuma hitam putih. Karena makin lu ngerti realitanya, makin susah lu dimanipulasi.